Bisa kita mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat dan salam semoga kebetulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan berikutnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi atas nama Tiara Sari ini dengan hubungan perilaku ibu dan imunisasi dasar lengkap dengan kejadian bawah garis merah atau BDM pada balita di desa 10 kecamatan Sekau Kabupaten Sintang tahun 2024. Yang kami hormati Ibu Sri Adamayanti SKN Menkes, Ibu Sumarti SKN Menkes, dan yang berbahagia hari ini Tiara Sari Wahyuni yang melaksanakan ujian skripsi pada hari ini. Ujian skripsi nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama nanti Anda diminta untuk presentasi terkait dengan skripsi ini, jadi poin-poinnya saja. Kemudian pendalaman terhadap skripsi yang Anda buat ini Anda pertanggungjawabkan pada hari ini Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari ujian skripsi pada hari ini. Baik, sebelum mulai untuk mempresentasikan skripsi Anda ini, saya minta Anda berdoa dulu supaya nanti ketika menjawab bisa lancar. Silakan berdoa. Baik, silakan presentasikan, waktunya paling lama 20 menit untuk Anda presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormat Ibu Yana Miyanti SKN Menkes selaku pengurus saya, yang saya hormat Bapak Elvi Mulyana SI Menkes selaku dosen pendidikan saya, dan terakhir saya hormati Ibu Sumarti SKN Menkes selaku dosen pendidikan juga saya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan pada hari ini. Baik, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul hubungan perilaku ibu dan imunisasi dasar lengkap dengan kejadian bawah garis merah atau BDM pada balita di desa 10 kecamatan Sekau Kabupaten Sintang tahun 2024. Pendahuluan. WHO 2021 World Health Organization atau WHO telah merencanakan target prevalensi balita dengan gizi buruk serta mewujudkan Sustainable Development Goals SDGs di poin kedua yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan serta segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan melalui global nutrition target 2025. Pada tahun 2020 secara global terdapat 462 jiwa dan 62 juta masyarakat mengalami gizi buruk WHO 2021. SSGI 2021 Indonesia berdasarkan studi
atau BCG, DPT, polio, campak dan struktur, media baik metode dan kemudian penelitian, desain, penelitian kualitatif dan data observasional, survei analitik dan metode waktu ini lakukan di desa Kecamatan Komponen Cinta. Malam hari ini jadi kalau ada saya di desa kan harus ya populasi dan sektor populasi dan
kasih. Tapi Sumarti dan yang berlomba pada hari ini Tiara Sari Wahyuni. Jadi yang pertama terkait dengan komunikasi. Kadang kalau tadi masih ditanya kan, jadi enggak gitu kan. Tiara mikirnya ibu tak balas tuh belum pasti gitu ya. Iya, saya tadi pasti. Karena kan di situ isinya pemberitahuan, jadi tidak ada pertanyaan sehingga ibu tak balas. Jadi kalau itu biasanya dosen ya udah ibaratnya hanya pemberitahuan berarti oke, nah gitu ya artinya ya. Jadi kalau enggak kamu konfirmasi cepat, jangan menunggu. Kemudian ibu komentarin dulu. Jadi sebelum masuk sini komentarin terkait dengan presentasi, karena di dalam sidang ini presentasi juga ada poin khususnya. Ya, PPT sudah oke, tapi terlalu banyak tulisan tadi juga tidak baik. Jadi keterbacaannya kurang. Kemudian cara menyampaikan. Nah, Tiara nih nanti harus, ini sudah semester akhir sebenarnya ya, tapi cara presentasinya masih kurang dalam arti intonasinya apa itu masih datar, seperti sedang membaca saja, jadi tidak ada seperti di depannya tidak ada orang gitu loh. Ya, jadi harus latihan lagi yang semester akhir harus komunikasi jangan datar seperti itu karena nanti membosankan. Nah, sering latihan nanti kan karena kedepannya ini kan Tiara akan turun ke masyarakat memberikan penyuluhan, tentu harus mempraktikkan cara berkomunikasi yang bagus, yang menarik ya. Itu ya Tiara ya, masih harus, meskipun semester akhir jangan merasa sudah selesai. Yang namanya belajar tidak ada akhirnya, tidak ada selesai-selesainya ya. Baik, kapan penelitiannya nih turun ke lapangan? Tanggal 20 April. Kamu seminar bulan berapa? Bulan awal tahun. Di situ kamu uji validitas tidak? Di mana? Di Manis Raya. Mana hasil uji validitasnya? Tidak ada. Di lampiran tidak ada. Di bab 3-nya tidak ada. Jadi harus dikatakan valid itu apa? Instrumen penelitian dikatakan valid itu apa? Yang diuji validitas itu apanya? Apa? Respondennya. Gimana cara menguji respondennya? Kamu kan bikin instrumen penelitian. Nah, yang kamu uji validitas itu apanya? Yang diuji sebenarnya apa sih yang mau kita uji, kevalidannya itu apa? Ada takbir itu? Kamu kan bikin kuesioner. Iya, saya bikin kuesioner. Yang diuji itu apa? Ada pengetahuan pola asuh, asupan gizi, status ekonomi. Ini kan ada berbagai variabel nih. Yang kamu uji validitas itu yang mana saja? Pengetahuan, sikap, komunikasi dasar 4 sampai kita status ekonomi, apa? Ada? Kamu uji validitas juga status ekonomi? Enggak. Tapi ada di kuesioner. Nah, jadi intinya kita menguji item apa sih yang kita uji validitas tuh? Apa
Apa? Tadi tuh, kalau kamu nyimak disebutkan Bu Sunarti itu apa? Jika berarti variabelnya kan variabelnya. Pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu kan kayak pengetahuan itu kan ada berapa pertanyaan di situ? Ada 10 pertanyaan misalnya. Nah, mana dari 10 itu apakah valid semua? Nah, karena kalau terlalu mudah pun pada saat uji validitas ternyata yang jawab itu benar semua. Terlalu mudah pertanyaan kemudian terlalu sulit sampai tidak ada yang bisa menjawab pun tidak valid. Ini kita carikan pertanyaannya rata-rata bisa dijawab gitu ya. Di mana kamu uji validitasnya? Disebutkan nggak di sini? Di uji validitas kamu sebutkan nggak di bab 3 nih? Empatnya di desa Manis Raya 30 responden. Hasilnya nanti di ini ya ditampilkan. Demikian juga dengan reliabilitas juga ditampilkan di pada bab 3. Distribusi data kamu normal tidak normal? Tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena nilai variabelnya. nilai apa yang dinormal tidak normal? Nilai variabelnya. Bukan memang. Tabel apa? Uji normalitas dan tabel. Berapa? Sampel kamu berapa? 51. Nah, berarti yang dibaca tabel mana kalau sampel di atas 50? Ada nggak di lampu yang Ada. Ada, coba buka lampiran kamu tuh. Kan enggak kamu baca. Nah, 87. Nilai signifikan. Nilai signifikannya lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Bentar. Apa? Ini halaman 87. Baca. 87 tuh. Lebih apa tuh? Kamu pegang ini kan? 0,000 Ya. lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil, sehingga dia tidak berdistribusi normal. Sehingga yang dilihat nilainya apa? Min atau median? Median. 51. Kamu butuh waktu berapa lama untuk penelitian? 5 hari. 5 hari. Kamu sendiri atau bagaimana? Saya bantu dari teman-teman. Kita bantu dari teman-teman. Kendalanya Kemarin di lapangan bagaimana? sebenarnya cuma susah RT-nya kan jauh-jauh dulu, jadi dari yang balikannya tuh minta balikan dulu, dan juga kadang kemungkinan ada pasien itu jadi susah ya kemana-mana, jadi kami cari sendiri rumah yang ada balikannya dulu. Jadi ada kesusahan apa bersama. Ada pegang data balitanya? Kamu yang di PKMD di Tanah Putih kan? Di Manis Raya. Oh, di Manis Rayanya? Iya, di Manis Raya. Di Manis Raya. Iya, Manis Raya. Oh, Kalau Manis Raya ada? Manis Raya sedikit dari kalau nggak salah dari 10. karena kalau 10 tuh kadernya aktif sih, nggak PKMD ya. Itu Oke,
KMD ya tahun lalu Pak ya. Januari kemarin. Oh, masih Masih tahun ini, masih tahun ini Pak. Tahun ini Januari kemarin. Tahun ini. Oke. Hasilnya. Status gizi balita, status gizi BBM. Distribusi responden halaman 55. Distribusi responden berdasarkan status gizi gitu aja. Status gizi nanti baru kategorinya BBM atau tidak BBM. Status gizi balita itu masuk dalam karakteristik responden kan? Karakteristik responden itu apa saja yang masuk dalam karakteristik responden? Jadi Pak namanya. Ini sekarang jadi jembatan dari ya. Dua air. Ayo timpa dengan air. Apa saja yang masuk dalam karakteristik responden? Pengetahuan, sikap, Yang masuk dalam karakteristik itu biasanya variabelnya beda lagi, itu pengetahuan, sikap itu beda lagi. Karakteristik itu seperti misalnya jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, sehingga kamu jangan katakan status gizi itu masuk di dalam karakteristik, sehingga penjelasan kamu di sini coba kamu baca. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa distribusi karakteristik responden. Nah, harusnya kan cukup, tidak perlu kamu masukkan, tidak perlu kamu kasih kata karakteristik responden lagi. Ya. Jenis kelamin. Nah, coba diperhatikan, coba baik-baik dilihat. Jenis kelamin tetapi BDM normal. Harusnya apa di situ tuh? Tabel 4.3. Untuk gantikan kata jenis kelaminnya apa? Hah? Apa? Tabel 4.3 halaman 55. yang bagian 3, yang jenis kelamin garis merah aja. Iya, jenis kelamin, betul kah jenis kelamin di situ? Harusnya apa? Kalau jenis kelamin kan berarti laki-laki perempuan. Berarti apa di situ? Harusnya apa? Sesuai dengan judul di atasnya. Iya. Apa? Judulnya sudah jelas, status gizi. Berarti di situ di tabel situ judulnya status gizi, BDM normal ya. Coba minum dulu, bubuk Pak. Coba minum dulu biar bisa mikir. Berarti lain ya, Mas? 4.3. 4.3 Pak, jenis kelamin. Ini kan bagian tidak normal. Anunya Pak, judul di atasnya Pak. Uji jenis Nah. kelamin. Habis itu ada lagi. Tabelnya udah acak-acak. 4.3, 4.6. Bahasa, iya. Iya Pak, sama. Ya, dilihat baik-baik lagi kalau sambil ngeprint, dilihat per lembarnya, per halaman, dilihat. Jadi kalau kita kadang sudah selesai itu pastikan lagi. Makanya kadang kalau sudah terakhir itu dosen pun lebih senang kalau koreksinya itu yang sudah di print, Mbak. Biasanya baru kelihatan juga. Ya, jadi penjelasannya tabel 4.3 bahwa
responden yang memiliki memiliki balita dengan status gizi BGM sebanyak, jadi jangan kamu sebutkan lagi karakteristik, bahasanya hampir sama, di bawah pun seperti itu pengetahuan, kamu bilang karakteristik juga, sikap juga karakteristik. Kopi pastel. Boleh kita copy tetapi bahasanya diganti ya. Nah, seperti tabel 4.9 diketahui harusnya kan diketahui bahwa responden yang melakukan praktek pemberian asupan makanan dengan kalori kurang, jadi tidak usah kamu bilang karakteristik lagi. Yang kamu temui itu apakah rata-rata ibu balita atau ada yang pengasuhnya atau bagaimana? Kalau nggak salah kemarin ada bagian pengasuh, cuma nggak sebanyak itu. Ada yang ibunya pejabat sekolah atau bapaknya polisi gitu, kemarin ada 2 orang kalau nggak salah. Tapi tetap ada ibunya di rumah. Pemberian lambang halaman 57 ada N besar, N kecil. Yang benar yang mana? N besar apa N kecil? Tabel variatnya itu. Tabel variat tuh halaman 57 ada N besar, ada N kecil. Yang benar yang mana? Benar yang besar atau yang kecil? Ini berbeda ya, N besar itu artinya beda, N kecil itu artinya di populasi N kecil sampel. N kecil ya. Ada hubungan semua kah? Satu ada hubungan. Yang mana yang tidak ada hubungan? Variabel imunisasi. Tidak ada sama. Kenapa tidak ada hubungannya? Karena nilai value-nya di atas 0,05. Ya, itu nilainya. Kenapa? Makasih biar tenang. Tuh, potas contekannya jatuh. Simatnya ya. Saking banyak catatannya. Kok yang dicatat tidak ada yang ditanyakan katanya. Imunisasi dasar lengkap. Menurut kamu, kenapa imunisasi kalau secara teoritis kaitan imunisasi dengan gizi balita itu secara teoritis itu seperti apa? Tujuan imunisasi ini kan menurunkan angka kesakitan, kematian, kecacatan, ini dapat dicegah dengan imunisasi. Balita yang mengalami BGM lebih besar dibandingkan ibu. Balita dengan imunisasi dasar tidak lengkap. Gimana bahasa kamu? Ibu yang memiliki balita. Diketahui bahwa balita dengan imunisasi dasar lengkap, imunisasi dasar ya udah imunisasi dasar, tidak usah kamu lengkap tidak lengkap lagi. Imunisasi dasar tidak lengkap misalnya. Dia imunisasi tapi tidak lengkap. Bahasanya imunisasi dasar tidak lengkap sebanyak 23 orang mengalami BGM lebih besar dibandingkan, coba diolah lagi bahasanya lebih ini ya jadi orang maju
tidak ada hubungannya menurut kamu? Ini kan kalau tidak ada hubungan kan berarti kan mau dia imunisasi dasarnya lengkap, mau tidak lengkap itu tidak membuat status gizi itu terpengaruh. Itu kenapa? Menurut kamu? Karena di sini belum ada asumsi peneliti di dalam pembahasan. Jadi pembahasan itu yang pertama itu kamu masukkan sedikit item, misalnya kamu sedang bahas terkait dengan imunisasi. Oke, disebut nih imunisasi bla bla bla. Sampaikan terkait imunisasi. Kemudian kamu sampaikan hasil penelitian kamu. Hasil sebenarnya disimpulkan bahwa tidak ada hubungan. Nah, setelah hasil ini kamu satu paragraf itu kamu paparkan asumsi kamu sebagai peneliti. Kenapa imunisasi ini tidak ada hubungannya dengan status gizi? Menurut kamu kenapa? Oke, yang ini aja lah yang ada hubungannya nih. Nanti ditambahkan ya, ditambahkan asumsi kamu ya. Oke, yang ada hubungannya misalnya di sini sikap. Kenapa sikap ada hubungannya menurut kamu? Bukan ini ya, bukan jawabannya bukan karena P value-nya kurang dari 0,05 ya. Kenapa? Jadi ada bahasa adanya hubungan antara sikap dengan status gizi balita atau kejadian BBM menurut peneliti adalah karena apa? Karena seorang ibu yang memiliki sikap yang positif ini cenderung untuk berperilaku yang positif. Nah, asumsi ini didukung oleh teori Lawrence Green yang mengatakan bahwa sikap yang merupakan faktor predisposing adalah salah satu penentu dari perilaku misalnya seperti itu. Nah tadi ya, jadi setelah hasil penelitian, asumsi peneliti, kamu bandingkan asumsi kamu dengan apakah itu sejalan, apakah itu sesuai dengan teori yang kamu masukkan di dalam penelitian ini, baru dibandingkan dengan penelitian lain. Ya, jadi item itu harus ada di dalam pembahasan. Ini loh ada. Coba kamu baca halaman 66. Ada di sini peneliti berasumsi sikap ibu berhubungan dengan suatu hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan ibu dalam memilih makanan yang baik untuk anaknya. Disebabkan oleh kepedulian ibu dalam merawat anaknya. Ini ada, cuman kok kamu bingung jawabnya. Yang sudah ada, sudah kamu baca. Ya. Belum ada ini. Jadi keterbatasan penelitian itu disampaikan di bab 5 ya. Hambatan dan keterbatasan ya. Kesimpulan. Dijelaskan makna dari OR itu ya. Makna dari OR 5,5 apa artinya? Ada hubungan pengetahuan dengan kejadian BDM. Ya, OR-nya 5, artinya apa? Artinya
bisa kamu baca di bab 4. Artinya ibu yang memiliki pengetahuan pengetahuan kurang berisiko apa? Baca nomor halaman dulu. Baca ya. Tinggal dibaca halaman, kalau bagian pengetahuan halaman 58 dibaca bagian OR-nya. Besok. diperoleh orang 5,50 dengan 95% confident interval KCI 1,63 sampai 1,5 artinya juga pengetahuan kurang dan juga risiko 5,50 kali memiliki balita dengan status IDPM yang besar balita dengan itu memiliki bekal baik tentang biji balita. Jadi yang memiliki pengetahuan kurang berisiko 5,5 kali berisiko 5,5 kali memiliki balita dengan status gizi BBM lebih besar dibandingkan ibu yang memiliki pengetahuan baik. Lebih besarnya itu didekatkan di setelah 5,5 dan berpengetahuan kurang berisiko 5,5 kali lebih besar. Risikonya tidak ada ya? Ada berisikonya, ada Pak, cuman lebih besarnya tuh jadi menguraikannya itu agak susah. Jadi berisiko 5,5 kali lebih besar balitanya mengalami BGM dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan baik. 5 kali berisiko. 5,5 kali berisiko lebih besar. Boleh seperti itu. Tapi didekatkan yang antara berisiko ini dengan ini katanya, merangkai katanya biar lebih simpel, lebih enak dibaca. Nah, menurut kamu manfaat dari penelitian kamu ini bisa menyentuh siapa saja? Bagi siapa? Harapan kamu dengan penelitian ini, goalsnya tuh apa? Harapan kamu sebenarnya dengan penelitian ini? Kamu berharap apa? Apa? Untuk mencegah permasalahan gizi balita. Lebih spesifik? Dengan gizi balita dengan prinsipnya kalau anak untuk BGM tidak terjadi Ya, sehingga apa? Tidak ada kejadian lagi di wilayah di desa 10 misalnya. Kemudian bagi ibu balita bagi siapa lagi sarannya? puskesmas, institusi, Siapa yang belum masuk di sini? Ibu rasa yang paling terdekat dengan
disarankan situ karena kebermanfaatannya dari rencana ini juga jadi posyandu itu kan perpanjangan tangan dari puskesmas itu sendiri yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Baik, sekian Pak Elvi. Ya, terima kasih Bu ya. Nanti kalau jawab suaranya tolong volumenya ditambah ya. Jangan sampai Anda ini kan fokus ya, jadi suaranya harus tegas. Bagaimana mau meyakinkan orang kalau Anda saja tidak yakin dengan diri sendiri, kan begitu ya. Meyakinkan diri sendiri, menjawab itu tegas gitu ya. Jangan ragu-ragu. Ini sepertinya tidak ada dalam contekan gitu ya. Nah, jadi tidak ada contekan itu tidak ada. Yang penting Anda paham karena ini kan Anda yang meneliti kan. Nah, jadi Anda harus bisa jelaskan itu ya. Di fakultas tadi juga tidak ada ya. Keterbatasan penelitian. Nah, juga nanti dicantumkan ya. Keterbatasan penelitian itu apa saja ya. Kemudian ini pun masih proposal ini ya. Belum siap atau skripsi masih proposal ya Pak. Iya. Cok. Nah nanti ini lah ya. Silakan nanti ya. Silakan nanti. Ada di kata pengantar. Ya silakan nanti. Ya, terima kasih Evi yang berbahagia sekian hari ini ya. Hari ini sudah sidang skripsi ya. Jadi kalau sidang itu dari halaman depan sampai belakang itu koreksi dulu sebelum diserahkan dosennya ya. Sebelum di-print malahnya. Halaman persetujuan, pengesahan dan sebagainya itu yang ada tanggalnya itu disesuaikan tanggal hari ini. Ya, ini tanggal kemarin kan? Iya, kemarin. Iya. Disesuaikan jadi nanti di yang dikumpulkan itu tanggal hari ini. Ya. Tanggal sedikit pengesahan, pengantar, tanggal hari sidangnya. Kemudian jadi kalau itu sudah di bab 2 dan bab 3 ini masih banyak sumber pustaka yang di bawah tahun 2013. Harusnya kalau sekarang 2024 10 tahun ke belakang itu kan 2014 ya, itu paling mundur ya. Ya, paling ke belakang itu tahun 2014 itu kalau bisa di atas tahun 2014 untuk sumber-sumber referensi berdua ya, berdua dan ketiga. Oke, itu baru. Kemudian dari ini penelitiannya tentang apa sih? BGM?
Jadi untuk uji normalitas data kamu menggunakan nilai pada tabel apa? Untuk menentukan distribusi data yang normal atau tidak normal. Tabel apa? Yang diambil data itu kalau sampel di atas 50 yang dibaca adalah tabel apa? Sampel di bawah 50 yang dibaca tabel. Nah, kamu ini menggunakan tabel apa? Sampel kamu itu di atas atau di bawah? Di atas 50. Jadi yang dibaca tabel tadi halaman 80 87. Oke, tabel Ponorogo. Nah, yang di bab 3 kamu halaman 42 itu kamu tulis uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan satu ganti Ponorogo nanti ya. Kemudian di bab 4-nya ya, lembaran umum lokasi penelitian. Jadi yang dijelaskan itu geografi, letak wilayah, besar luas wilayah gitu ya. Ya, bukan berapa banyak pejabat yang duduk ya. Ya, dihapus nanti ya. Sejak tahun 45 sampai dengan 2016 terjadi 17 kali pergantian camat, itu dihapus. Ya, biasa sudah mengikuti BPD, kau, temanku, adat itu tidak perlu, dihapus saja. Ya. Jadi memiliki luas sekian, berapa banyak desa, RT-nya itu boleh. Kemudian misalnya sebagian besar mata pencarian penduduknya petani kah, nelayan kah, itu boleh. Kemudian misalnya fasilitas kesehatan berapa banyak, fasilitas pendidikan berapa banyak, itu boleh dijelaskan di sini. Ya, namanya gambaran umum lokasi penelitian. Bukan pejabatnya yang dibahas di sini ya. Kemudian alur kamu melakukan penelitian ini bagaimana? Setelah kamu kemarin seminar proposal, terus kamu ngapain? Revisi saya uji validitas nasional di mana? Di Manis Raya. Kamu uji validitasnya di mana? Wawancara juga? Enggak, itu saya langsung kuesioner. Ini kuesioner tapi sambil nanya-nanya juga. Wawancara, itu namanya wawancara. Kamu wawancara berapa banyak? 30 sekali. 30. Ada balita 30 di sana. Ada itu. Terus kamu wawancara. Kemudian datanya saya tanya sama dia. Awalnya apakah ada job responden atau enggak? Jadi kalau ada saya berangkat. Kalau dilihat di sana kan benar-benar Manis Raya 10 itu dekat-dekatan. Kalau balita tuh banyaknya di Lentera, jumlah balita terbanyak itu Lentera. Tapi saya nggak tahu berapa kasus BGM kalau di Lentera ya. Kalau jumlah balita terbanyak di Lentera. Kenapa kamu justru milihnya ke Manis Raya?
Kemudian kamu ambil sampelnya 51. Terus kamu ambil sampelnya kemana? Asal ketemu balik, punya balita kamu tanya, atau pada saat posyandu saya ambil dari program pas yang kemarin ke satu juga itu 50, 51. ya 51. Pada saat posyandu. Ya, pas saya itu ada posyandu juga, tapi kebanyakan ada yang sudah pulang, jadi saya disuruh ke rumah yang ada di situ. Apa namanya yang saya kalau di sini simple random sampling. Eksidental sampai Sebagian accidental, sebagian diacaknya tuh Pak. Iya. Kan biar di posyandu, kemudian yang nggak datang didatangi ke rumah. Yang didatangi ke rumah itu yang diacak. Tapi yang kamu wawancarai di posyandu itu sebenarnya accidental. Siapa aja yang datang pada saat posyandu. Makanya kalau accidental itu siapa yang ada? siapa yang kamu ketemu. Iya. Ketika kamu ketemu di warung ibu balita kamu wawancara, itu accidental. Seketemunya responden. Ya, kalau random ini kamu udah pegang data balitanya. 107 itu kamu pegang data balita, alamatnya di mana, kamu acak. Saya dikasih dari bidana itu. Iya, data itu kamu acak. Misalnya tadi Pak acaknya pakai Seperti arisan tuh. CC atau pakai kocok arisan, nomor urutan 1 sampai 107 itu kamu bikin nomor, kamu masukin kaleng, kamu kocok yang jatuh sebanyak 51 kali itu nomor berapa? Itu acaknya. Iya. Jadi itu yang kamu datangi, yang 51 jatuhnya 51 nomor itu ya. Nah, itu acak. Atau kamu acak pakai komputer nomornya, kamu tebak aja nomornya. Nah, jadi nomor yang kamu ambil dari absen itu ya, kamu jadikan sampel sebanyak 51. Atau juga ada acak-acakan. Kalau per RT, kalau namanya per RT, per RW itu proporsional. Nah, random juga dia. Makanya saya tanya, kamu mau sampelnya kayak gimana? Setelah kamu ambil datanya, terus diapakan? Saya ikut dan Input. Namanya apa kalau input? Kan namanya pengolahan data. Ada untuk data itu namanya entry. Di entry juga kan masukkan ke Excel kah, langsung ke SPSS kah, gitu. Entry data sebagai entry. Kemudian skor dulu apa entry dulu? Kamu kasih skornya itu di kuesionernya atau kamu langsung entry? Misalnya nih pertanyaan nomor 1. Oh, responden pertama ini pertanyaan nomor 1-nya salah, kamu kasih 0. Terus 0 itu skor. Kalau dia benar berarti kamu kasih 1. Kamu coret-coret dulu di kuesionernya atau langsung menginput di komputer? di kuesionernya Berarti kamu scoring dulu, scoring, baru kamu entry. Baru setelah itu dia akan coding. Codingnya gimana? Apa kategorinya kalau coding? Pengetahuan itu apa kategorinya? Coding itu apa? Kode 1, kode 2. Pengetahuan itu apa kategorinya?
keterbatasan dan hambatan penelitian. Nah, ya. Di akhir bab 5. Kalau akhir bab 4 itu kan rekapitulasi. Kalau di akhir pembahasan itu yang hambatan selama penelitian, keterbatasan dan hambatan. Dari semua penelitian kamu sudah diketahui kan tadi ada satu variabel yang tidak berhubungan. Kira-kira apa saran yang bisa kamu berikan? Yang sasarannya dulu deh. Kalau penelitian kamu sasarannya pada siapa ini? Sasaran responden kamu ini siapa? Anak sekolah. Sasaran itu yang menjadikan responden siapa? Ibu balita. Berarti saran yang pertama itu untuk ibu balita ini kamu kira-kira bisa jalankan apa? Supaya nanti tidak BGM. Gimana? Memberi makanan yang baik dan bergizi. Memberikan asupan makanan yang bergizi, mengatur pola makan. Ada? Adanya maksud memberi makanan yang baik dan bergizi. Memberikan asupan makanan yang bergizi yang baik. Baik untuk bergizi. Ya, yang bergizi itu pasti baik. Oke, mungkin itu saja PLP. Ya. Ya, terima kasih. Kesehatan ya. Jadi nanti ya kan abstraknya belum ada ya. Nah, abstraknya buat ya, abstraknya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kemudian kata pengantar, ini masih proposal ya. Nah, kemudian ucapan terima kasih dengan orang tua ini tidak ada ya. Puskesmas. Jadi yang Kepala desa. ya kepala puskesmas, kepala desa, kemudian termasuk responden kan. Nah, ini ya, jadi dibuat nanti diubah ya, misalnya masih penyusunan proposal skripsi ini banyak mendapatkan dukungan motivasi dari orang tua, cepat terima kasih dari orang tua seperti ini kan gitu. Nah, masukin. Kemudian nanti juga tata karesi ini ya, karesi selalu berada dalam BMT ya. Sesuai dengan bentuknya ya. Kemudian ini lagi hambatan dan keterbatasan penelitian ditambahkan ya. Hasil uji validitas dan reliabilitas juga masukkan ya. Kemudian membaca tabel itu susah dengan judul tabel ya. Nah, judul tabel ini kan ikuti saja judul tabel itu tidak susah. Nah, di tabel yang variat itu kan soal hubungan imunisasi dasar lengkap dengan kejadian bahwa garis merah pada balita kan kita soalnya hubungan imunisasi dasar berapa imunisasi dasarnya lengkap tidak lengkap dengan kejadian BGM kan sebenarnya mudah kan. Tinggal ikut judul tabel jadi udah ini lain judul tabel ya kan ikut judul tabel saja. Dan nanti tata tulisnya juga value itu bahasa asing dicetak miring. Kalau Anda tidak mau menggunakan value, gunakan saja nilai P sama ya. Ya, sudah ya. Kemudian cara ya. Caranya
berdasarkan standar deviasi karena Anda sudah nulis ini standar deviasi kurang dari -3 standar deviasi gitu ya. Ini Anda menentukan DGM tidak DGM ini pakai apa? Pakai KIA kan? KIA. Kalau pakai KIA bukan ya. KIA-nya mungkin untuk KIA beda. Saya Anda kopi satu kan? Jadi supaya dia sebagai bukti kan, yang DGM saja yang masukkan satu ya kopi nanti. Mungkin itu saja ya. Ujian hari ini saya skor dulu sekitar 5 menit lah ya. Nah, nggak usah jauh-jauh ya. Nah, saya skor dulu. Jadi skor saya cabut ya. Jadi berdasarkan hasil penilaian, jadi Tiara Sari Wahyuni tadi sudah banyak menjawab dan tidak menjawab ya. Kemudian skripsinya banyak yang kurang ya. Jadi berdasarkan hasil ujian hari ini, jadi ini ada ujian ya, bukan seminar lagi. Jadi jangan ditulis proposal. Nah, jadi tadi ada beberapa hal yang ya banyak sekali yang harus tambahkan. Misalnya tadi akta tidak ada, pengesahan tidak ada, kemudian uji validitas dan reliabilitas tidak ada, kemudian hambatan terbatasan penelitian tidak ada. Memang ya biasanya tempat lain yang bisa diuji gitu ya. Jadi ini ya biasanya kami dulu baru bisa ujian ya. Jadi ya berdasarkan ini jadi ya Anda ya, nanti diminta untuk ya ulang lagi dan konsultasi ya. Ya nanti ya jadi dengan ketemu dengan durian gitu ya. Nanti ya nanti jadi berdasarkan hasil ujian hari ini dan nilai Anda totalnya adalah 245,4 ya, dengan nilai rata-rata 81,8, maka Anda dinyatakan lulus skripsi pada hari ini ya. Maka Anda harus memperbaiki nanti ya, memperbaiki skripsi Anda ini, dilengkapi, konsultasikan kembali ya. Kemudian buat artikel publikasi ilmiah ya. Nah, jadi pada hari ini Anda dinyatakan lulus dan bisa mendapat gelar sarjana kesehatan masyarakat. Sebab itu kami dari Prodi mewakili institusi ya, mewakili seluruh dosen kesehatan masyarakat, salam dengan orang tua Anda. Sampaikan salam kami bahwa Anda sudah belajar di sini, sudah selesai ya, menempuh pendidikan di sini, jaga nama baik alma mater, tingkatkan kompetensi sebagai sarjana kesehatan masyarakat ya, sehingga nanti institusi kita lulusannya itu tidak ya dianggap negatif oleh masyarakat ya. Jadi Anda adalah cerminan dari institusi ini ya, di Prodi Kesehatan Masyarakat. Dengan kemampuan Anda, ada asrah, ada tingkatkan kemampuan, maka itu akan menjaga nama baik alma mater Anda ya. Sebab itu kami berharap kepada Anda untuk meningkatkan pengetahuan, jangan berhenti untuk belajar ya. Belajar dan belajar dan belajar dan belajar ya.
ya, meningkatkan kemampuan ya, jadi supaya Anda mempunyai keahlian sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Ya. Mungkin selama ini Anda tidak dilayani dengan baik atau dosennya yang marah-marah ya. Pada hari ini juga kami ya, mewakili dosen ya dan seluruh staf yang ada di sini mohon maaf ya, andai kata apa yang kami lakukan di sini yang membuat Anda tidak senang, tidak nyaman ya selama belajar di kampus ini ya, kami mohon dimaafkan ya, dan nanti tetap jaga baik nama bangsa. Mungkin ada tambahan Bu Sunarti kuliah? Ya, kalau tidak ada, mungkin ada minat dan tambahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kembali untuk Bapak Guru dosen yang sudah membina saya, mengajar saya sampai di titik sekarang. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih udah bikin saya sampai ada di titik sekarang, sampai sekarang. Tidak ada kata lain selain terima kasih. Semoga saya selalu diberikan umur dan diberikan rezeki. Diberkahi selalu jalannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam buat orang tuanya ya. Demikian sidang skripsi hari ini. Terima kasih Bu Lia Damayanti SKM Menkes, Bu Sunarti SKM Menkes yang berbahagia hari ini, Tiara Sari Wahimi ya, yang bisa menyandang gelar sarjana kesehatan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum